Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pujiono selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan menyampaikan materi terkait perumusan teori akuntansi menggunakan pendekatan tradisional. Baik, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anita Berliana Cantika dengan NIM 167. Yang kedua ada Najma Zahira dengan NIM 179. Yang ketiga ada Hans Raja Elita dengan NIM 183 dan Anissa Rahmawati dengan NIM 197. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat akuntansi. Secara definisi, akuntansi adalah bahasa perusahaan dan merupakan sistem informasi penting dalam pengambilan keputusan terkait keuangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, investor, kreditor, dan pihak pemerintah. Secara umum, akuntansi itu memiliki 3 elemen utama dalam prosesnya. Yang pertama yakni itu identifikasi, di mana mencatat dan mengenali transaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua itu ada pengukuran, yakni mengubah data transaksi tersebut ke informasi dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu ada pelaporan dan analisis, di mana laporan keuangan itu nantinya disajikan ke pemegang kepentingan untuk pengambilan keputusan. Jadi hakikat akuntansi itu terletak pada fungsinya sebagai alat yang dapat diandalkan untuk menyampaikan informasi keuangan yang relevan, sehingga membantu pihak-pihak tersebut mengambil keputusan ekonomi dalam berbagai konteks. Penyusunan teori akuntansi. Penyusunan teori akuntansi berfokus pada pembentukan kerangka yang menjelaskan cara informasi keuangan dicatat, dilaporkan, dan digunakan oleh berbagai pihak, misalnya seperti investor, manajer, dan kreditur. Lalu, beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penyusunan teori akuntansi itu meliputi yang pertama, ada identifikasi masalah akuntansi. Nah, penyusunan teori itu dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau fenomena yang ingin dijelaskan dalam praktik akuntansi. Yang kedua, itu dengan mengembangkan prinsip dasar akuntansi. Sebagian besar teori akuntansi berawal dari prinsip dasar yang menjadi dasar praktik akuntansi, seperti prinsip kehati-hatian, relevansi, keandalan, dan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, prinsip-prinsip itu akan membantu membentuk teori-teori yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga ada penggunaan kerangka teori. Nah, untuk menjelaskan fenomena akuntansi, teori-teori itu seringkali berhubungan dengan kerangka atau konsep yang lebih besar, seperti teori positif akuntansi yang memfokuskan pada hubungan antara perilaku perusahaan dan praktik akuntansi yang digunakan. Atau seperti teori normatif akuntansi yang berusaha menentukan bagaimana seharusnya akuntansi itu dilakukan berdasarkan norma-norma yang ideal. Kemudian yang keempat ada pengembangan model akuntansi. Teori akuntansi itu juga mencakup pengembangan model-model yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disajikan. Misalnya, model pengukuran pendapatan atau alokasi biaya dalam laporan laba rugi. Kemudian yang kelima ada penyusunan hipotesis. Berdasarkan kerangka teori, peneliti itu akan menyusun hipotesis tentang hubungan antara variabel-variabel dalam akuntansi. Misalnya, apakah pengungkapan informasi itu lebih detail dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap keputusan investor. Baik, selanjutnya ada verifikasi teori akuntansi. Jadi, verifikasi teori dalam akuntansi itu berfokus pada pengujian apakah teori yang disusun itu telah sesuai dengan realitas praktik dan apakah teori tersebut itu dapat diterima secara empiris. Nah, verifikasi itu dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dengan pengujian hipotesis.
Teori dalam akuntansi itu sering melibatkan pengujian hipotesis melalui penelitian empiris. Jadi, peneliti itu mengumpulkan data terkait praktik akuntansi di dunia nyata dan mengujinya untuk melihat apakah teori yang ada itu dapat menjelaskan fenomena tersebut. Misalnya, peneliti untuk menguji apakah pengungkapan itu lebih banyak dalam laporan keuangan benar-benar berpengaruh terhadap keputusan investasi. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data empiris. Data dalam penelitian akuntansi itu bisa berupa data laporan keuangan perusahaan, informasi pasar, atau hasil survei kepada pengguna laporan keuangan seperti investor atau kreditor. Nah, data itu digunakan untuk menguji kebenaran dan kesalahan dalam teori yang ada. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya itu adalah menganalisis untuk melihat apakah data itu mendukung atau menolak teori ataupun hipotesis yang telah dibuat tadi. Kemudian yang keempat ada evaluasi kesesuaian dengan praktik nyata. Salah satu tujuan verifikasi teori adalah untuk mengetahui apakah teori yang dikembangkan itu sudah sesuai dengan praktik akuntansi yang dilakukan di lapangan atau belum. Nah, jika teori tersebut tidak sesuai, maka teori tersebut perlu direvisi atau dikembangkan lebih lanjut agar lebih relevan dengan kenyataan yang ada. Sehingga perlu dilakukan suatu evaluasi kesesuaian dengan praktik yang benar-benar dilakukan. Kemudian yang kelima ada penyesuaian atau revisi teori. Jika hasil penelitian itu menunjukkan bahwa teori tidak dapat menjelaskan fenomena yang diamati atau jika ada bukti yang bertentangan dengan teori tersebut, maka teori itu perlu diperbaiki atau jika perlu diganti. Proses ini dapat mengarah pada pengembangan teori akuntansi baru yang lebih sesuai dengan kondisi pasar atau perubahan regulasi. Kemudian yang keenam ada pengembangan teori baru. Setelah verifikasi dilakukan, temuan dari penelitian yang diverifikasi itu dapat mengarah pada pengembangan teori-teori akuntansi yang lebih kompleks. Contohnya, teori akuntansi yang sebelumnya berfokus pada pelaporan yang objektif tanpa bias, kini itu telah berkembang mempertimbangkan kepentingan pengguna laporan keuangan seperti investor dan regulator. Soalnya tentang hakikat teori akuntansi. Definisi yang disampaikan oleh Sumarso, teori akuntansi adalah seperangkat konsep, asumsi, dan prinsip yang menjadi landasan dalam proses pengukuran, pelaporan, dan interpretasi data keuangan. Hakikat teori akuntansi itu ada pada tujuannya untuk memahami, merumuskan, dan mengevaluasi praktik akuntansi berdasarkan landasan ilmiah. Terdapat beberapa elemen utama dalam struktur teori akuntansi menurut Ervina pada tahun 2022. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan, yang mana berhubungan dengan pengguna. Kemudian yang kedua adalah postulat akuntansi, yang mana perumusannya itu berdasarkan tujuan laporan keuangan pada poin 1. Kemudian yang ketiga adalah konsep teoritis akuntansi yang dijelaskan pada tujuan laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah prinsip dasar akuntansi, yang mana dapat memberikan penjelasan tentang sifat dan kualitas dasar akuntansi keuangan sesuai yang dijelaskan di postulat dan konsep teoritis. Kemudian yang kelima adalah standar atau teknik akuntansi yang merupakan panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Metodologi dalam perumusan teori akuntansi, yaitu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengembangkan, menganalisis, dan menguji teori-teori yang berkaitan dengan praktek akuntansi. Ketepatan dalam menjelaskan metodologi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan teori akuntansi dalam praktek. Berikut adalah metode yang umum digunakan. Yang pertama ada metode deskriptif. Metode ini itu menjelaskan dan menganalisis praktek yang ada dan diterima saat ini dengan mengamati perilaku akuntan dalam berhubungan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada metode psikologikal pragmatik. Dalam teori akuntansi, mengamati reaksi penggunaan laporan keuangan terhadap output akuntansi yang dihasilkan dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Yang ketiga ada metode normatif. Metode ini bersifat preskriptif, yaitu menentukan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip ideal dan tujuan tertentu. Yang keempat ada metode positif. Metode ini digunakan untuk teori akuntansi yang ilmiah dan diterima umum, namun seringkali tidak ada dalam teori formal.
Pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama yaitu ada pendekatan non-teoritis. Pendekatan non-teoritis adalah suatu pendekatan pragmatis atau praktis dan pendekatan kekuasaan. Pendekatan non-teoritis meliputi pendekatan pragmatis dan pendekatan otoritas. Untuk pendekatan pragmatis, ini terdiri atas penyusunan suatu teori yang ditandai oleh kesamaannya dengan praktik dunia nyata yang berguna memberikan solusi yang sifatnya praktik. Nah, pendekatan ini menekankan pada kepentingan praktik yang berusaha merumuskan teori dan pengembangan prinsip akuntansi sesuai dengan kegunaannya untuk memecahkan masalah praktik. Untuk pendekatan otoritas, pendekatan ini biasanya digunakan oleh badan-badan yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori-teori sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Keunggulan dari pendekatan ini adalah apabila standar yang dihasilkan dapat diterima secara umum, maka standar tersebut telah teruji validitasnya. Namun, kelemahannya adalah pendekatan ini belum memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Standar tersebut dianut karena sederhana, mudah diterapkan, dan berguna serta cenderung tidak universal, karena disusun berdasarkan kondisi tertentu dan kepentingan praktik semata. Yang kedua yaitu pendekatan teoritis. Ini meliputi pendekatan deduktif dan induktif. Untuk pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang menggunakan logika bermula dari hal-hal yang bersifat umum dan secara khusus dapat ditarik kesimpulannya. Untuk pendekatan induktif, dalam penyusunan dari suatu teori itu diawali dengan observasi dan pengukuran khusus berlanjut pada kesimpulan umum. Untuk yang ketiga yaitu terdapat pendekatan etis. Pendekatan etis dalam perumusan teori akuntansi ini harus ditekankan pada konsep kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Indikator kewajaran dalam akuntansi ini menekankan bahwa hendaknya informasi akuntansi yang disajikan harus benar. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Perumusan teori akuntansi, penetapan prinsip, dan standar-standar akuntansi yang dipilih harus dapat mengungkapkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ekonomi. Dalam perumusan teori akuntansi, indikator makroekonomi seperti inflasi ini harus dipertimbangkan agar dapat memberikan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Pendekatan selektif merupakan akibat dari berbagai usaha oleh individu maupun profesional serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Pendekatan selektif ini telah memberikan peningkatan pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur, yaitu pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, serta pendekatan kejadian, prediksi, dan positif. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan perumusan teori akuntansi menggunakan pendekatan tradisional. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.